Saya sekarang berada di perkampungan Beni yang banyak aktivitas masyarakat di sini adalah penenun. Dan saya hari ini belum sempat ambil aktivitas mereka karena mereka lagi piknik di tempat lain. Terus saya tertarik dengan suatu rumah adat yang ada di tempat ini. Dia sepertinya bentuknya seperti rumah bangsawan, dan ternyata pemiliknya memang buat untuk wisatawan yang akan datang di Kabupaten Wajo, khusus di daerah Tanah Sitolo ini, Desa Impa-Impa. Tapi Om, Desa Impa-Impa namanya sini Om ya? Impa-Impa senaya kampungnya Om? Oh ya, ya betul, Desa Impa-Impa. Saya boleh naik di atas Om, ambil gambar ya, boleh ya? Oke, terima kasih ya. Jadi kita naik di rumah cantik ini. Beginilah bentuk rumah adat Bugis ya. Rumah adat Bugis, dia ada tangga. Ya, ada tangga, dia terpagar, kita lihat ya. Bentuk reliefnya, bentuk-bentuk pagarnya sangat cantik pemirsa ya. Oh, ternyata pemilik rumah ini namanya Juwita. Oh, Juwita, kayak nama-nama lagu ya pemirsa ya. Kita lihat di bagian tangganya dulu sebelum kita naik. Ini dia ukiran-ukiran, dia punya bagian apa ya, bagian teralis. Dia terbuat dari kayu hitam dan cantik sekali. Rumah ini sangat cantik, adem. Dan di bawahnya ada alat tenun bola-bola kalau orang biasa menyebutnya. Ini alat tenun, dan sayangnya mereka tidak datang, dan ini adalah hasil tenunan mereka berbentuk kain sarung. Kalau sekarang katanya tenun walida sudah kurang di daerah sini. Jadi ini adalah bentuk tenunnya. Besok kita kunjungi lagi ya. Kita fokus di rumah saja. Jadi pemirsa, kita akan naik di rumahnya. Karena orangnya tidak ada, saya minta izin sama keluarganya tadi di depan. Katanya boleh naik. Kita naik ke atas ya. Ayo. Di bawah rumah ini sangat adem. Banyak bunga-bunga ya. Banyak bunga-bunga. Dan ketika kita mau ke sini, kita bisa lihat rumah yang sangat mencolok, karena jarang-jarang orang yang bisa memiliki rumah seperti ini. Dan ini kita bisa lihat ternyata ini adalah rumah tenun Juwita Silk, pusat kain tenun khas Bugis. Jadi ada nomor kontaknya di situ. Kalau ada teman-teman yang mau menghubungi mereka untuk datang lihat-lihat ke rumahnya, kita bisa hubungi tadi kontak itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke atas, naik ke atas rumah. Ini ada tangganya. Kalau menurut cerita sih, kalau kita naik tangga rumah seperti ini, ada kasta-kasta tertentu yang hanya dia bisa sampai di bagian sini saja. Di bagian sini saja, dia tidak boleh melewati tangga kedua ini. Terus saya tidak tahu apakah itu di kasta bagian apa, tapi yang jelas ada aturan, hanya orang-orang khusus yang bisa menaiki tangga kedua ini. Oke, saya naik di tangga kedua ya. Wah, saya disambut oleh kucing yang sedang membersihkan bulu-bulunya. Wah, dia membersihkan, sepertinya kucing betina pemirsa, kucing belang. Dan ketika pertama naik, kita langsung bertemu dengan cermin. Itu saya pemirsa, di sana saya bercermin ya. Terus di atas ada semacam tanduk rusa. Kita lihat bagian rumahnya, ukiran-ukirannya, wow, mewah sekali ya, mewah sekali. Ini luar biasa. Terus ini menggambarkan dinding rumah orang dulu ya.
Orang dinding rumah orang dulu itu dia tidak menggunakan kaca, dan ini luar biasa. Ini tidak menggunakan cermin sama sekali. Terus di bagian plafon dia terbuat, plafonnya juga terbuat dari kayu yang warnanya alami, mantap sekali ya, keren sekali. Dan dipadukan dengan kursi kayu, ini juga cantik. Kalau menurut penglihatan saya ini perpaduan yang luar biasa, cantik sekali. Dan bagian di dinding reliefnya saya kurang tahu ini masuk dalam kategori modern atau gaya lama, tapi kursi dan perabot-perabotnya sangat cocok untuk ditempati berfoto-foto ya. Kita ke arah kanan lagi, ke arah kanan kita, dan ternyata di sini kucing masih membersihkan bulunya. Ini sepertinya ada dua pintu ya, ada pintu di sebelah sana, ada juga pintu sebelah sini. Sepertinya ini pintu cadangan dan ini adalah pintu utama, karena dilihat dari ada tempat kuncinya di sini ya. Dan pegangannya juga terbuat dari kayu, pemirsa ya, pegangannya. Ini mahal ini. Ini tidak menggunakan besi ya, kecuali untuk kuncinya dia sepertinya terbuat dari logam. Ini dia, ukirannya mantap sekali. Dia seperti bentuk rumah raja ya, seperti bentuk raja. Dan tentunya yang memiliki rumah seperti ini bukanlah orang yang tidak mampu ya, pasti orang mampu. Dan perabotnya juga ada berbentuk perahu. Ini berbentuk perahu. Oh, gelap ya pemirsa ya. Tunggu dulu ya, saya matikan dulu, kita bisa lihat kah? Ini dia. Ini kelihatan ya. Ini ada 3 jenis perahu, ada perahu kecil. Terus dia ada pelang-pelangnya itu, di situ disimpan kayak semacam miniatur ya, atau perabot-perabot. Dan menurutku it's okay dan bagus sekali, mantap sekali. Kelihatannya sangat artistik ya. Ada Gucci, juga ada Gucci, ada yang berwarna hitam dan warna biru. Sepertinya Gucci-nya juga ini bukan Gucci yang murah, mahal kayaknya. Oh ya, Bu Juwita mungkin sementara lagi menonton video saya minta maaf. Tadi saya minta izin sama keluarga Anda untuk ambil gambar di bagian depan saja. Sananya Bu Juwita ada, mungkin saya bisa masuk. Oke Bu Juwita, mungkin Ibu Juwita lagi menonton ya. Ibu Juwita lagi menonton, lihat kondisi rumahnya sekarang. Sekarang Bu Juwita, saya lagi di tempat berada di teras rumah Anda. Dan saya sangat kagum dengan model rumah Anda yang luar biasa ya. Keren sekali. Kira-kira nginap 1 malam di sini berapa ya? Oke Bu Juwita, terima kasih banyak karena sudah menonton video saya ini. Walaupun pencahayaannya masih kurang bagus, saya berharap suatu saat saya bisa bertemu dengan Ibu Juwita secara langsung dan bisa diskusi-diskusi, cerita-cerita di rumah Anda ini. Menurut informasi saudara Ibu, katanya Ibu lagi di Kendari ya. Oke, saya turun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita akan ambil gambar penanunan di daerah desa Empa-Empa ini. Dan saya sangat senang bisa menikmati rumah adat Bugis. Rumah adat Bugis yang masih ada sampai sekarang. Dan ini memang bentuknya mencolok dan katanya memang banyak orang-orang yang senang untuk ambil foto di sini. Nah, saya akan mencoba untuk ambil foto juga ya. Ini keren ya Bu Juwita ya. Thank you Bu Juwita sudah membuat rumah cantik, rumah adat Bugis yang menurut saya keren dan wow. Rumah ini sangat cantik ya, ditambah lagi halaman yang hijau, terus banyak tanaman-tanaman. Ini konsepnya
luar biasa. Mungkin arsiteknya bukan arsitek orang biasa ya. Kalau boleh dapat bocoran Bu Juwita kira-kira berapa? Mudah-mudahan Anda sementara nonton. Ini biayanya berapa sih? Oke pemirsa, kita kedatangan pekerja tirai di rumah Ibu Juwita ini. Ternyata pemilik usaha ini adalah Moyong. Moyong itu saudaranya Juwita. Ya. Kakak atau adik? Nggak tahu. Anda tahu? Oh ya, Dinda, siapa namanya Dinda? Siapa nama tak? Ariel. 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 Ariel Peter Pan kah? Bukan. Oke, kita lihat ya. Ini apa namanya ini? Tirai apa namanya ini? Kalau dalam bahasanya di sini. Tirai saja, tirai kayu. Ya, Raja Tirai. Hah? Raja Tirai. Raja. Ya, namanya Raja Tirai. Oh, namanya Raja Tirai. Ya. Dia terbuat dari Kayu. Kayu yang diikat begitu. Disusun. Ya, terus ditolok kan? Ditolok itu artinya dimasukkan tali. Ya. Talinya tali apa? Itu biasanya ini dah, tasi. Tasi yang agak kuat ini. Oh, tasi agak kuat. Ya. Oh, jadi dia itu dibocor dulu ya, dibor masing-masing. Ya, dibor masing-masing. Berarti lama ya prosesnya juga ya? Ya. Lumayan. Lumayan. Biasa adik Ariel ini bangun buat tirai seperti ini itu butuh berapa lama untuk satu yang sepertinya sudah jadi? Kan 3 pekerja toh. Ada nih saat yang apa namanya? Yang tolo ini. Yang tolo ya. Ya. Saya ini yang bikinnya aninya anaknya sama yang Bikin kayunya. Oh, kita yang bocor kayunya. Ya. Kita yang haluskan. Ya. Terus ada orang yang khusus untuk toloi, ya. Kasih masuk tali ya. Terus ada juga orang yang khusus untuk ngecat begitu, ukir-ukiran gambarnya. Ya. Berarti kita 3 orang. 3 orang. Tapi sementara kita sendiri dulu ya, karena kita kira tadi ada datang bos tak. Ternyata yang datang Aryo Akmal, YouTuber yang paling terkenal di Kabupaten Wajo. Belum kenal saya? Belum ya? Ya, bercanda Dinda. Ini YouTuber, saya YouTuber yang baru mau naik daun. Mudah-mudahan bermanfaat videonya ya. Oh, iya. Ini nanti di subscribe ya. Iya. Saya izin upload di YouTube ya, enggak apa-apa ya. Mukanya di YouTube. Masih jomblo kah? Saya? Iya. Masih. Masih? Oh ya, cewek-cewek sengkang. Dia masih jomblo pemirsa. Dan umurnya berapa sekarang? 17. Umur 17 tahun dia sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai pengrajin tirai raja. Raja ya? Raja Tirai. Raja tirai. Namanya Raja. Oh, Raja Tirai. Oh, terbuat dari kayu. Tapi dia belum tahu, saya tadi tanya-tanya berapa harganya, dia tidak tahu berapa harganya, itu bukan urusannya. Dia pokoknya dia kerjanya cuman Ya, buat. Iya, begitu. Ini beda ukurannya ya, yang jelas ya, kalau kecil dia agak murah dan kalau besar dan lebar seperti ini dia harganya lebih di atas ya. Oke, ini saya tertarik juga tadi ada apa itu ya? Itu ada di samping sana. Boleh ke sana Dinda? Boleh ke sana. Itu apa itu namanya? Kayak tampilan itu percantian. Percantian rumah. Pemandangan. Pemandangan di dalam rumah. Ya, di ruang tamu kah atau di teras rumah. Oh, itu kayak semacam sekat-sekat begitu. Iya. Oh. Yang lipat-lipat toh. Oh, yang lipat-lipat. Ya. Ini sudah nyambung kah? Belum. Belum. Oh, belum. Oh, itu nanti bisa berdiri sendiri itu. Ada kakinya nanti. Ada kakinya. Oh, ada kakinya. Cantik ya warnanya, warna. Dia mirip ukiran kain sutra juga ya modelnya ya. Memang sengaja? Sengaja motif sutra? Ya. Atau ada yang pesan ini? Biasanya tergantung dari pesanan tuh. Ada yang mau motif sutra atau gimana? Oh, boleh. Kira-kira ada bocoran kira-kira harganya satu beginian berapa ini? Dengar-dengar biasanya, bukan harga tetap ya, kisaran berapa kira-kira? Enggak pernah. Enggak pernah ya, Anda tahu ya. Kalau sudah jadi dia bentuknya seperti itu ya. Oh, ini beda ini. Oh, beda. Coba boleh ke sana Dinda. Itu beda lagi, Dinda, lipat-lipat ini. Beda. Beda. Kalau ini tadi dia pakai engsel. Kalau ini tadi
Pakai engsel ya bisa. Engsel yang pakai engsel ini. Pakai engsel dia bisa dilipat-lipat ya. Luar biasa ya. Pengrajin tirai. Ini bukan tirai namanya, ini apa namanya kalau bahasa di sini ya? Agak nasang kita weh. Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi dia semacam aksesoris di dalam rumah untuk mempercantik rumah dan semacam sekat-sekat begitu ya. Oke. Kalau ini beda lagi. Beda lagi ini. Tapi fungsinya sama, sekat ya. Ya. Fungsinya sama, tapi ini beda lagi. Dia tidak bisa dilipat. Tapi Tapi langsung. panjang. Oh, langsung panjang saja. Dia sebagai pembatas panjang. Ini ukirannya juga ukiran sutra ya. Iya, ukiran sutra. Oh, iya. Kalau boleh tahu Dinda, berapa biasa pesanannya dalam satu bulan? Biasanya kita kerja berapa unit kita kerja? Yang ini Berapa biji ya seperti itu? jarang ada orang pasang ini. Jarang orang yang pesan seperti itu. Kecuali kalau di luar-luar tuh. Di luar-luar. Iya. Oh, ini dikirim keluar daerah. Ya keluar daerah misalnya ke Palopo, Makassar. Oh, penjualannya ke arah sana ya? Ya. Oh, bisa juga bermitra nanti sama saya ya. Kalau ada pesan di channel saya, ada yang pesan, boleh ya. Ada selisih untuk keuntungan saya. Oke. Kalau tirai begini, ini yang banyak pesan. Yang seperti ini banyak pesan. Ya, yang seperti ini banyak pesan. Yang banyak pesan. Yang motif sutra. Motif sutra. Nah, Oh, ada juga motif sutra seperti ini. iya. Ada. Pengecatannya motif sutra corak aga sana kalau di sutra. Ini belum motif sutra kan? Diwarnai nanti ini juga. Udah langsung begini. Langsung begitu saja. Tapi ini ada memang model motif sutra seperti ini. Iya. Ada. Apa namanya motifnya kalau begini? Kalau di sutranya? Lupa. Lupa nih. Oh, lupa ya. Oke. Oke. Tadi ini kan yang paling banyak dipesan. Kita buat berapa unit per bulan? Berapa biji? Berapa buah? Ya, Yang begini lebarnya, yang lebar. kadang 3 hari atau 2 hari. 3 hari atau 2 hari jadi satu. Bisa. Berarti bisa buat 10 buah dalam 1 bulan. Nah, bisa buat 10 buah ya. Jadi pemirsa, jadi kalau Anda mau dibuatkan seperti ini pesan dulu atau ada memang ready? Apa? Dipesan dulu baru dibuatkan atau ada memang yang sudah jadi? Dipasang tuh misalnya diukur dulu. Diukur dulu. Nah, berapa meternya, panjangnya berapa lebarnya sampai. Oh ya, jadi dia pre-order pemirsa. Jadi di-order dulu baru kita buatkan. Yeah. Oke. Ini juga tirai. Kalau yang tirai kecil begini kita mampu buat berapa ini? Berapa unit? Itu bisa jadi 2 hari ya, kira-kira. Ya, 2 hari. 2 hari. Berarti untuk ini yang kecil begini dia bisa mampu buat 15 unit, 15 buah per bulan. Ternyata selain pembuatan kerajinan sarung sutra, pembuatan sarung tenun, ternyata di sini juga ada kerajinan pembuatan tirai. Biasa disebut raja tirai dan sekat-sekat dan motifnya seperti motif sutra. Oke, terima kasih banyak Pak Ariel. Adinda Ariel. Nanti dilihat videonya ya di channel saya Walanai Tour Guide. Oke. Terima kasih banyak. Subscribe ya. Oke. Ada Instagramnya? Boleh ya? Ada. Ada. Nama Instagramnya Eril aja. Eril aja, Eril underscores atau Eril aja. Eril Aja. ada underscoresnya. Bagaimana tulisannya? Oh, nanti saya minta ya, saya cantumkan di sini ya. Iya. Oke. Oke, di follow ya. Iya. Anak masih muda begini sudah bisa berkarya, ada pekerjaan tetap. Saya kalah ini. Kalau saya sementara pengangguran, pekerjaan saya cuma ambil video begini. Oke, pemirsa. Oke, pemirsa. Cukup dulu ya video kita kali ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Amin, amin, amin.